Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan nabiyya ba'dahu. Khatul iman jamaah salat maghrib dan insyaallah juga salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang beberapa pelajaran sebagai jawaban atas berbagai fenomena yang menimpa umat Islam hari ini dari Al-Qur'an Karim, khususnya surah Al-Buruj rahimahullah. Jadi tema surahnya Al-Buruj, menara atau tower, ya. Dan susunan bangunan yang bertingkat-tingkat dengan ukuran yang cukup besar, megah, dan biasanya pasti ada lampu dan sebagainya. Jadi dulu ketika kata Al-Buruj itu ada, belum ada tower yang kayak kita lihat sekarang, ya. Kemudian barulah manusia mulai punya ide, inisiatif untuk membangun tower yang diberi nama Al-Buruj, Burjul Arab, Burjul Khalifah dan sebagainya. Jamaknya Buruj, ya, Abraj. Rahmatullah, Allah bersumpah bersama Iddatul Buruj wal Ma'un Syai'un Masyhur, ya, tiga sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugus bintang yang indah, yang megah. Allah bersumpah dengan hari yang sudah dijanjikan, hari yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Dan kemudian Allah juga bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan, Syai'un Masyhur. Alhamdulillah, yang pertama Allah mulai dengan semesta, ya, kemudian langsung ke hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya bahwa sebagaimana tidak ada satu manusia pun yang berani mengklaim bahwa dia yang menyusun bintang-bintang yang indah dan megah itu. Ada kan Pak? Sampai sekarang tidak ada NASA atau siapa, Badan Antariksa Internasional yang berani mengatakan itu bintang tersusun begitu karena kerja kami, itu nggak ada. Ya. Bahkan ketika sekarang banyak sekali satelit-satelit di luar angkasa ini hasil buatan manusia, satelit itu tidak bercahaya karena perlu penghematan energi dan sebagainya. Ya. Harusnya kan manusia kalau katanya canggih, mereka bisa bikin satelit yang terang benderang, layaknya cahaya bintang, tapi ternyata enggak. Jadi Allah kayak ingin menyadarkan kita, menarik perhatian kita bahwa saksikan sekali lagi. Jadi kitanya harus mikir, Pak. Oh ya, nggak ada yang bisa naik langit. Benar kan? Rahimahullah, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bilang ke saya, ada yang bilang gini, Pak, kalau kita terus-terusan diminta lihat ke langit, kan nanti kita akan melihat pesawat, Pak. Pesawat ngalahi burung, enggak juga. Pesawat untuk take off dan landing nggak perlu perakiraan cuaca kan? BMKG itu kan mengirim perakiraan cuaca ke pilot itu saat take off itu, untuk landing. Kalau nggak dapat itu mereka nggak dapat izin. Cuacanya kayak apa? Burung sensornya lengkap. Ya, yang bisa mendarat di air itu canggih sekali. Sampai sekarang manusia belum sepenuhnya tuntas mempelajari kok bisa burung sekeren itu. Landingnya di air nggak sampai tenggelam, padahal menukiknya cukup tajam. Ya, kan nggak ada tiba-tiba burung gagal melawan daya gravitasi bumi, ada gitu nggak? Pesawat tempur gagal kan? Udah canggih, harganya 1 T, Pak, itu kalau dikonversi ke rupiah 1 unit 1 triliun. Kalau MBG berapa triliun? Hitung jumlah hari dalam setahun ya. Ini 1 unit 1 triliun. Berarti kalau MBG dihapus, beli pesawat tempur, kita setahun dapat 350 pesawat tempur. Langsung keren pertahanan udara kita. Tapi nanti anak-anak kita katanya kelaparan.
Tapi ada yang bercanda katanya kalau ABG di stop nanti anak-anak nggak lagi keracunan. Maksudnya jahat sekali itu komentar paling jelek itu bang. Karena katanya dulu-dulu nggak ada tuh anak sekolahan keracunan massal, sekarang malah keracunan. Berarti jangan di stop. Nah, rahimahullah kembali ke sini. Wassama'idatul buruj wa yawmil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Ya. Lihat langit. Itu masalah kita. Tapi kalau lihat bumi, lihat bangunan, kagum sama arsiteknya, kagum sama impronya, lihat kendaraan, kagum sama pabriknya, kagum, lihat lagi. Kagum sama Allah Subhanahu Wa Taala, keluar Subhanallah, Masya Allah. Tapi memang perlu pikiran, ya kan? Jadi objek, mediator untuk mengakses objek, kemudian yang ketiga pikiran untuk menerjemahkan objek. Yang sayangnya kadang-kadang pikiran itu dangkal sekali. Lihat matahari terbenam, lihat matahari terbit, indah, titik. Itu nggak perlu otak untuk mengucapkan kata indah itu. Otak kita itu harusnya kok bisa, siapa, kenapa, untuk apa, dari mana. Harusnya kan gitu. Ini ujian cerdas, pendidikan tinggi, duduk di tepi pantai, nunggu matahari terbenam, katanya pengen lihat sunset. Indah sekali. Wah, keren banget. Titik. Nggak usah pakai otak untuk mengucapkan keren dan titik. Harusnya pikiran itu nanya, iya kan? Ada nggak? Ya, mungkin nggak lihat masjid indah banget. Terus kita cuman indah, titik. Enggak dong. Lokasinya. Pasti ketemu DKM nanya, ini siapa yang desain, Pak? Berapa dibangun? Berapa lama bangunannya? Biayanya berapa? Arsiteknya siapa? Ide dari siapa awalnya? Itu pertanyaan itu. Nah, anehnya orang yang kalau itu buatan manusia, dia selalu berusaha untuk menelisik, menganalisa jauh banget. Giliran ciptaan Allah, dia diam 1000 kata. Kenapa kok pikirannya tiba-tiba berhenti? Dia kalah sama setan. Kan setan masuk ke darahnya. Mengendalikan apa yang perlu ya pikirkan, apa yang tidak perlu ya pikirkan. Nah, itu kenapa perlu baca Quran. Gak cukup hanya bergelar akademik tinggi. Karena nggak ada guru besar terus nggak bisa dikendalikan oleh setan, itu nggak ada, Pak. Benar nggak? Sahabat digoda setan nggak? Terus ada profesor yang boleh ngaku dia lebih hebat dari sahabat? Nggak dong. Ya. Ada boleh guru besar mengaku lebih hebat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali, dari Uthman? Nah, ya kan? Rahimahullah, atau akademisi atau siapapun lah, ilmuwan, cendekiawan. Ini yang terjadi nih kita pada hari ini. Ya, tiba-tiba mentang-mentang ilmunya tinggi, kita merasa bahwa setan tidak mungkin berperan. Jadi, saudara yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang jawaban yang diberikan oleh surah Al-Buruj ini, bahwa kita harus kembali ke Al-Quran dan kemudian menyaksikan semua yang Allah ciptakan dengan perspektif ilahiyah. Berikutnya, wal yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan. Ini memberikan jawaban atas semua kegalauan-kegalauan kita selama ini. Manusia kan hidup dengan segala kegelisahannya, ya, segala keresahannya tentang hari esok. Padahal kita belum tentu masih hidup besoknya. Benar nggak, Pak? Nah, ini lihat anak misalnya, nanti besar jadi apa ini anak begini. Belum tentu kita masih hidup ketika anak kita besar dan anak kita dewasa. Ya. Dan dalam Islam hari itu cuma ada 3 kan? Hari kemarin udah lewat. Hari ini sedang kita jalani. Hari besok belum pasti. Ya. Jadi kalau orang mikirnya hari besok terus taman nih itu berangan-angan. Dia boleh aja punya cita-cita dan sebagainya, tapi ketika dia sibuk sekali dengan hari esok, apa yang terjadi? Yang terjadi seolah-olah pasti akan menghidupi hari esok. Dia bakal hidup. Bagaimana kalau enggak? Tapi kan penting hari esok, iya. Hari esok yang mana? Hari esok yang pasti, yaitu hari kiamat. Al-yaumil maw'ud. Ya, itu pasti. Mau siapa kita, mau berapa pun umurnya, itulah kepastian.
kepastian. Nah, itu yang mengganggu kita pada hari ini sebenarnya. Ya, kita terganggu kita. Ini pensiun gimana nih? Penghasilan berkurang drastis. Atau kalau keadaan ekonomi ini terus, ntar gimana nih? Bisa bangkrut di perusahaan dan sebagainya. Ya, rahimahullah. Nggak apa-apa, segala itu silahkan dibahas, tapi jangan lupa harusnya pembahasan yang menyedot porsi terbesar dalam hidup ini adalah pembahasan tentang bagaimana hari esok, hari yang dijanjikan oleh Allah SWT pasti akan terjadi, itu hari pertanggungjawaban. Ya, masyahidi wa mashhud. Ya, nggak sanggup kan, rahimahullah. Tuh melihat, coba wah ini kan kenapa keminum nih? Pernah nggak Pak? Kenapa sih? Kan bisa dibikin Dove covernya, botol ini Dove, tapi enggak transparan, bening, biar kelihatan bersihnya kan. Padahal boleh beli terus air, Dove kita nggak bisa lihat dalamnya. Ragu-ragu mau minum. Masya Allah, hari kiamat Pak, pemandangannya ekstrim, super nikmat dan super sengsara. Main-main. Malah ngeliat nanah, orang minum nanah panas, orang meleleh, bukan meleleh keringat kayak kita berusaha kita sholat maghrib kayak di sauna gitu, ya kan? Panas, dulu itu meleleh, kulitnya meleleh. Insya Allah. Sementara di surga luar biasa nikmatnya, pemandangannya ekstrim sekali. Jadi nggak ada pemandangan yang biasa-biasa aja. Insya Allah. Di dunia mungkin boleh milih kan? Enggak, saya nggak mau tahu, mau lihat. Ditunjukkan foto-foto bagaimana kezaliman terhadap warga Palestina yang dia merebut. Enggak usah. Pokoknya saya doain aja lah, doain aja. Nggak bakalan mati lagi. Emang pasti bakal lihat surga. Gak ada kan zaman Nabi begitu kan? Ada nggak zaman Nabi sahabat tiba-tiba, darah? Nggak ada Pak. Mereka ngelihat kengerian itu. Nggak soal. Agar apa? Hatinya lembut. Bukan agar jadi beringas. Bukan. Tapi biar hatinya lembut. Ya Allah. Bisa leher putus begitu ya? Sahabat perang kan begitu kan Pak? Yang dicincang, yang diambil lidahnya, yang diambil hatinya dimakan, yang ini dipotong-potong, putus lehernya, putus kakinya. Lihat aja kan? Oh kan? Dia jadi pelajaran. Tadi suruh jenguk orang sakit, disuruh ngelayat, ngurus jenazah fardu kifayah. Itu Islam tuh. Sekarang kan banyak orang Islam begitu kan, baik, rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi menolak untuk menyaksikan hal-hal tragis yang dialami oleh manusia. Dia lupa bahwa dia pun bisa bernasib sama jika ditakdirkan oleh Allah. Mumpung masih belum, lihat aja, biar serius minta ampunnya, minta perlindungannya dari Allah. Serius bersyukur, makasih ya Allah segininya anak-anak ini gak bisa makan, gak ada orang tua, minum tetesan air. Ya Allah tuh anak copot kepalanya dari badannya. Ya Allah tuh anak hancur batok kepalanya. Ya Allah, harusnya begitu. Lihat aja, orang udah dapat dilihat kok. Rahimahullah. Wasyahidi wa mashhud. Ya, rahimahullah. Jadi nggak tepat, walaupun kita cukup toleran ya kan, sama saudara-saudara kita yang kadang-kadang kalau melihat muntah ya, wow, atau pisah atau cukup kencang dadanya. Tapi ya gimana? Wallahu a'lam. Kalau bapak-bapak mungkin rajin baca sirah, saya baca tarikh itu nggak ada satu sahabat pun yang boleh mengeluh di depan Nabi itu dia nggak ikut perang terus dia bilang Rasulullah saya nggak sanggup melihat darah.
Saya nggak sanggup melihat perang, saya nggak sanggup melihat tubuh manusia terpotong-potong, nggak ada. Karena mereka menyaksikan itu, maka apa yang terjadi pada diri mereka? Keberanian. Yang kedua, empati yang luar biasa. Sekaligus hati yang lembut. Ya Allah, dia lihat saudaranya hancur tubuhnya, bisa bilang dia dapat, saya kekal. Kalau saya bisa juga begitu tuh. Saya nggak perlu sombong. Positif, rahimahullah, sangat positif. Di wasyahidi wa mashhud. Ini ayat ini ada ayat yang menyaksikan, yang disaksikan. Semua fenomena hari kiamat. Siapa yang menyaksikannya? Kita semua. Maka hari ini idealnya kita tidak tutup mata terhadap semua pelanggaran, terhadap semua peristiwa-peristiwa terjadi. Harusnya berani untuk melihatnya, berani untuk mengambil pelajaran darinya, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Berikutnya, qutila ashabul ukhdud. Ya. Akhirnya juga akan di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashab ukhdud, sahib. Ashab yang ada di sahib ukhdud. Parit isi bahan bakar untuk menzalimi kaum yang beriman. Mereka juga kutil. Mereka juga terbunuh di sana. Ya, karena terlalu dekat wasyuk. Ya. Ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Akhirnya mereka merasakan azabnya. Al-jaza min jinsil amal. Itu prinsipnya kan. Balasan itu sesuai dari jenis perbuatan. Hidupnya, jabatannya, kedudukannya, wewenangnya digunakan untuk mendolimi orang lain. Maka dia dengan berakhir riwayatnya akan tamat semua nama baiknya juga dengan cara disolimi. Dia akan mendapatkan kedolimannya itu sendiri. So hebat. Zolim sama anak. Zolim gimana? Orang anaknya disekolahin, sekolahnya tinggi. Masa anaknya nggak dibimbing ke surga sih? Nggak pernah negur anaknya kalau nggak sholat. Nggak pernah negur anaknya kalau nggak tutup aurat jika anaknya seorang gadis. Diam aja. Tapi biaya penuh untuk belajar macam-macam. Zolim nggak? Zolim. Tapi si anak nggak ngerasa. Si orang tua juga nggak ngerasa. Kata orang tua, zolimin gimana? Justru saya sayang anak. Saya nggak mau terlalu ikut campur urusan pribadi anak. Anak saya udah dewasa. Kita nanya ke anaknya, nah, kamu dizolimi nggak oleh orang tua? Oh, enggak dong. Ayah, emak luar biasa toleran. Terus siapa yang mendolimi siapa? Siapa yang menilainya? Allah Subhanahu wa taala. Ini mendolimi anak nih, si orang tua ini. Anaknya dibikin terbuai, nyaman dengan kehidupan dunianya, dilupakan dengan tugas akhiratnya. Kira-kira orang tuanya aman aja nggak, Pak? Nggak bakalan. Tunggu aja. Suatu hari si orang tua di akhir hayatnya akan dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dididik tanpa sama sekali ilmu agama itu, biasanya walaupun tidak semuanya, gak mungkin akan benar-benar tulus mendampingi orang tuanya di hari tua mereka. Jadi dapat akhirnya, dapat balasannya dari tindakannya sendiri. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di qutila ashabul ukhdud. Nah, mungkin kalau ini kan peristiwanya sebelum Nabi Muhammad SAW, backgroundnya ada cerita, ada yang bilang cerita Yaman, ada yang bilang cerita Persia, yang bilang Raja Zolim, ada yang bilang antara dua pasukan yang berperang. Intinya mereka yang gali parit, isi bahan bakar ke dalam parit itu, ingin menzalimi orang yang beriman, mereka sendiri yang malah masuk ke dalam parit. Yang kita sering menyebut yang bersangkutan sedang menggali kuburannya sendiri. Ya salah. Cuman rahimahullah, masa nggak cukup sih, ya kan? Fakta itu udah benar-benar di depan mata, kasat mata. Nggak perlu kita repot-repot bikin riset, bikin analisa nama terpampang, terpajang. Yang idealnya harusnya hidupnya super enak, tapi ternyata hidupnya super rumit, ya kan? Harus jaga sana sini, harus tutup mulut
si fulan dan si fulana harus Masya Allah ribet sekali, rahimakumullah. Harusnya kan bisa mancing-mancing aja, bisa melukis kayak Pak SBY gitu dan sebagainya. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, rahimakumullah. Ada sesuatu. Siapapun yang berbuat zolim, maka dia pasti akan merasakan kezolimannya sendiri. Siapapun, rahimakumullah. Cuma sayangnya manusia itu begitu, dia nggak mau belajar. Ya kan, digampang sekali lupa. Berikutnya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita langsung ke ayat yang ke-10, ke-11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Jawaban atas semua kekacauan ya, semua kekacauan yang menimpa orang yang beriman. Ya, di fitnah dan sebagainya. Tapi mereka tetap bersabar, tetap berjuang di jalan yang benar, maka akhirnya mereka akan dapat hadiah surga. Nah, Bapak-bapak, inilah yang mungkin jadi PR kita bersama. Apa itu? Kesadaran untuk yakin bahwa yakin itu bukan hanya tentang Allah ada, Allah esa, Allah berkuasa, tapi juga yakin bahwa balasan itu pasti ada, pasti. Kalau baik Allah ridho, maka jannah. Kalau buruk salah, maka jannah. Walaupun pasti itu versi kita, gitu kan? Tapi hakikatnya kita belum tahu. Minimal kalau kita berjuang jalan Allah, kita yakin janji Allahnya seperti itu. Tapi tetap aspek yang harus diyakini itu bahwa yang baik itu belum tentu hasilnya langsung kelihatan di dunia. Sebagaimana yang kita harapkan. Di dunianya yang langsung terasa hanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati tentram itu aja. Sisanya belum pasti. Jadi misalnya mudah rezeki, ada yang mudah, ada yang enggak. Ya kan? Anak-anak ada yang dapat anak, ada yang enggak. Apalagi yang lain-lainnya seterusnya. Tapi kalau itminanul qalb, hati tentram, itu pasti langsung. Bapak rasakan aja bedanya kita sholat khusyuk sama enggak. Boleh sholat buru-buru, ya, ada yang nunggu atau ada apa gitu. Itu selesai sholat ya feel-nya nggak dapet. Tapi sholat tenang, nikmat, jadi buru-buru. Selesai sholat langsung dapat hati itu enak rasanya. Zikir juga sama. Dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda feelnya. Langsung itu dapat langsung kita. Itu minan qalb. Sisanya belum tentu, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, yang sisanya itu yang pastinya kapan? Nanti di hari kiamat. Dan itulah yang disebut dengan al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Jadi ini cara pandang ya Bapak. Kan diskusi ini menarik. Di mana-mana orang selalu mengaitkan kebenaran orang Islam itu dengan kemenangan dunia mereka. Iya sih, harusnya seperti itu. Ya. Tapi nggak selamanya. Benar nggak? 23 tahun Muhammad jadi Rasul. Sejak usia 41 meninggal 63 tahun kurang lebih. Berapa lama Nabi hidup dalam suasana kemenangan? Dari 23 tahun itu. 13 tahun di Mekah sama sekali nggak menang. Kalah total. Lalu usir kok dari kampung. Pertanyaannya, benarkah kalah? Iya. Tergantung standar nilai apa yang kita gunakan, ya kan? Kalau standar nilai biasa yang umumnya digunakan orang-orang, kalah lah, usir dari kampung, gimana? 13 tahun yang masuk Islam, riwayat itu nyebutin sekitar nggak nyampe 200 orang katanya. Cuma 100 sekian orang. Bayangkan 13 tahun dakwah. Nabi loh itu. Penghulu para nabi dan rasul. Nabi terbaik, kekasih Allah. Ya, Masya Allah. Jadi 23 tahun itu potong 13. Itu udah lebih dari 50% kan? Begitu hijrah, langsung menang. Ya, 2 tahun kemudian, Badar menang. Tapi Uhud, kalah lagi. Ya. Katakanlah setelah menang Badar,
pelan-pelan makin menang. Tapi sejarawan nggak sepakat. Kapan sejarawan mengatakan yang itu kemenangan itu? Sejak saat itu umat Islam udah mulai susah sekali dikalahkan. Kapan, Pak? Hudaybiyah tahun ke-6. Ya kan? Tahun ke-6 Hijriah. Berarti 13 tambah 6 berapa, Pak? 19. Sisa berapa? 23 kurang 19. 4 tahun dari 23 tahun berapa persen, Pak? 10%. Enggak lah, lebih lah. 4 tahun dari 23 tahun. Cuman 4 tahun toh. Nabi hidup dalam suasana menang. Dari 23 tahun beliau berdakwah. Singkat. Tapi umat ini tidak pernah sibuk menilai dengan angka. Mereka menilai dengan mutu. Yang seringkali tidak sanggup diakomodasi oleh angka. 4 tahun. Tapi 4 tahun itu Nabi menguasai apa? Ending hayat beliau seluruh Jazirah Arabia. Insyaallah. Besar sekali itu kan. Yang sebelah kanannya kalau dilihat peta ada Teluk Arab, sebelah kirinya ada Laut Merah. Di bawahnya ada Samudra India. Semenanjung Arabia itu Islam semua. Ya. Ternyata yang dianggap oleh orang kalah di Mekah, kalah itu ternyata mukadimah kemenangan. Nah, ya. Kalau Nabi aja begitu, Pak. Baru 4 tahun di akhir hayat hidup beliau baru merasakan status eksis, suasananya udah kuat. Boleh nggak? Kalau kita baru merasakannya di nafas terakhir kita, Pak, boleh nggak kira-kira? Kan kita jauh banget dari Nabi, boleh kan? Ya kita hidup 60 berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Baru pas menghirup nafas terakhir, la ilaha illallah. Baru kita lihat video, sholat, zakat, sedekah, haji, zikir. Nikmat banget, udah mati gitu. Tadinya susah terus. Jadi meninggal pas usia 80 tahun, 79 tahun 363 hari susah hidupnya. Boleh kan? Nah kalau Nabi loh Pak, Nabi saja cuma 4 tahun itu baru merasakan suasana menang. Boleh nggak kita merasakan suasana menang di beberapa menit terakhir hidup kita? Normal, kita mau siapa dari Nabi mau kita jauh banget. Ya. Maka ulama mengatakan nggak perlu kemudian tiba-tiba menganggap langkah ini bermasalah. Selama langkah itu langkah yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hati itu, hati yang mengejar ketulusan, keikhlasan, beramal hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah endingnya pasti akan sangat menggembirakan. Ya, maka itu alasan kenapa kalau dibandingkan antara kehidupan kita sekarang dengan sahabat jauh banget dunianya, mereka serba terbatas, sementara kita serba berkecukupan, serba mudah, ya kan? Tapi ada perbedaan signifikan soal apa? Mereka penuh harapan. Ya, sementara kita penuh ketakutan atau keraguan. Di mana letak perbedaan signifikannya? Pada aspek keyakinan. Mereka bisa siyakin itu. Jadi mereka selalu merasa masih ada masa depan. Berangkat dari keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak kelihatan. Gimana itu hijrah? Bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Nggak kelihatan. Melihat apa? Pernah baca ini nggak? Grand Design rencana dakwah Nabi di kota Madinah. Ada gitu nggak? Nggak ada. Udah kata Allah hijrah. Nurutnya minta ampun. Tapi nggak tahunya karena mereka super nurut sama Allah, maka mereka diberhasilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya, rahmatullah
Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dalam menghadapi berbagai cobaan yang sedang menimpa kehidupan kita pada hari ini. Bapak, ini kenapa tema ini dibahas? Ketemu orang di mana-mana nih. Sekarang ceritanya susah sebenarnya. Nggak tahu kalau jemaah Al-Amin apa keadaannya sama. Harusnya sih enggak ya. Ketemu banyak orang itu sebenarnya ceritanya susah sebenarnya. Kayak bapak-bapak juga kayaknya susah dibayar listrik. Udah anget di Indonesia AC. Jadi kampus kan udah diliburin Pak satu hari. Hari Jumat itu nggak boleh masuk kampus kecuali atas izin pejabat. Lift mati kalau hari Jumat. Nggak boleh ngajar di lantai tinggi, nggak boleh sampai. Jadi maksimal hanya boleh sampai lantai 4. Jadi lift itu nggak ada juga lantai 4. Naik itu tangga. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita nggak baca sirah, kita nggak belajar Quran, akhirnya seolah-olah Allah udah nggak ada lagi kan? Ya nggak? Seolah-olah surga nggak jadi ada gitu. Ya, karena kita baca Quran terus, karena kita dekat sama Rasulullah SAW, maka yang kayak gini perlu diingatkan, rahimahullah, bahwa surga masih ada. Surga menunggu orang-orang baik, sebagaimana neraka juga menunggu orang-orang jahat. Maka dalam situasi serumit apapun, situasi seaneh apapun, tetaplah berada di barisan orang-orang baik. Ya, pilih barisannya, barisan yang sudah teruji, mereka yang tidak mudah goyah, rahimahullah. Kemudian berkontribusilah. Ya, karena pada akhirnya keadaan itu harusnya selalu menjadi peluang amal. Demikian kajian kita hari ini. Malam ini semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, juga ada satu lagi Pak, ya, saya mau sampaikan ini tentang perang Amerika, Israel dan Iran ya. Semoga di sini nggak ada Pak. Itu beberapa di beberapa tempat mereka sekarang sedang giat-giatnya kajian kesesatan Syiah. Jadi ketika Iran diserang Amerika dan Israel, yang dibahas adalah Iran Syiah sesat. Gitu. Ya. Jadi ini jadi soal ini Pak. Soalnya besar ini, ya kan? Sama-sama maling sendal. Sama-sama maling sendal. A sama B. Si A gebukin si B. Terus kita datang kepada si B, kita bilang Anda sih tukang maling, makanya jangan jadi maling sendal. Lah yang gebukin dia juga maling sendal. Udah sama-sama maling sendal, harusnya kita ngebelain siapa? Dia dong. Benar nggak? Yang digebukin sama si A. Kenapa ngebahas B? Anda kenapa sih kalau Anda nggak maling sendal, pasti Anda nggak akan digebukin sama si A. Lah yang gebukin juga maling sendal juga. Berarti disalahin yang gebukin lah, yang mukul. Saya dipukul, sama? Kecuali yang mukul itu orang baik, nggak maling nih yang mukul, orang baik. Yang dipukul maling sendal, nah, oke lah. Ada sih jadi maling, mana nggak digebukin orang, ya sama-sama maling. Dapatkan gambar utuhnya Bapak. Nah persoalannya sekarang, tapi kenapa kok saudara kita itu begitu ya? Ada sebagian saudara kita hari-hari ini mereka gencar banget. Syiah sesat. Jangan sampai umat Islam Indonesia terpengaruh oleh Syiah. Ada apa? Agenda besarnya. Ghazwul fikri, perang pemikiran. Ketika Iran sedang dihantam habis-habisan, dizolimi habis-habisan tanah airnya, kedaulatan bangsanya, dan kemudian kita membicarakan keburukan mereka, itu sama saja dengan upaya serius menutupi kesalahan pelaku kezaliman yang sesungguhnya. Betul kan? Tapi kok begitu sih? By design, orderan.
Sedihnya, saudara-saudara kita yang jamaah-jamaah sohib-sohib kita itu mereka nggak sadar mereka dikendalikan. Dengan cara apapun, dengan membahas bab apapun, nyerang orang lain itu salah. Yang boleh tadi saya tanyakan, saya punya tetangga kafir, clear, nggak Islam. Boleh nggak saya ngambil haknya? Nggak boleh. Saya Muslim, Sunni, jamaah masjid, ustadz lagi. Gak usah ngambil haknya. Dia kelaparan, saya tahu dia nggak ada makan, saya punya makan lebih, saya diem aja, dosa nggak Pak? Kafir Pak, tetangga itu kafir. Oke, anggap aja itu kafir. Katakanlah begitu. Tetap dosa kan? Ketika kemudian kita mendukung orang-orang yang menghabisi mereka, walaupun kita nggak mengatakan dukungan, tapi kemudian menjelek-jelekkan mereka yang sedang terzolimi, kesannya kayak akidah banget nih. Tapi di balik itu sedang nimbun dosa pribadi. Alhamdulillah dari mudah-mudahan kita nggak ada jemaah yang seperti itu, yang hebat sekali menemukan kesalahan saudaranya yang sedang terzolimi. Wala'iyadillah. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.